Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah hajanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali pertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-40. Nawaqidul wudu. Nawaqid al-wudu itu pembatal-pembatal wudu. An-nawaqid jam'u naqidatun atau jam'u naqidun wa huwa ma yufsidu bihil wudu. Nawaqid itu jamak dari naqid. Maknanya adalah sesuatu yang bisa merusak atau membatalkan wudu. Dan di dalam Islam kita mengenal ada pembatal-pembatal wudu yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membatalkan bersuci dan wajib bagi muslim untuk memperbaharui wudunya setelah rusak atau batal wudu tersebut. Inihtaja ila taharati fi amalin minal a'mal. Jika dibutuhkan untuk bersuci dari sebuah amal, apakah itu salat ataukah yang lain. Kita akan bahas beberapa pembatal-pembatal wudu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain al-qubul wad dubur, yang keluar dari salah satu dua lubang, baik itu kubul yang bagian depan awid dubur atau bagian belakang, min baulin au ghaitin au rihin, baik berupa baul air seni au ghait buang air besar, au rih atau angin, maksudnya angin kentut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadum minkum minal ghaid, dalam surat An-Nisa ayat 43. Wa huwa kinayatun an qada'il hajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kalian kembali dari tempat buang air besar. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian kembali dari tempat buang air besar. Wa huwa kinayah, itu kinayah itu semacam kiasan setelah buang air besar, sebagaimana juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Waliqaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Tidak sah salat seorang di antara kalian jika hadas sampai dia berwudu. Kemudian seseorang lelaki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mal hadas ya Abu Hurairah? Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, fusaun au duratun.
Abu Hurairah mengatakan hadas itu adalah fusaun. Fusa itu artinya suara kentut yang tidak mengeluarkan suara, namanya fusaun. Auduratun atau kentut yang bersuara. Ada kentut yang tidak bersuara, ada kentut yang bersuara. Maka ini adalah hadas. Maka dia ketika buang angin, kentut baik itu bersuara atau tidak bersuara, maka jika mau salat harus berwudu. Wa yustasna min hadza sahibatul hadas ad-daim al-mubtalah bi salasil baul wa infilatir rih fa inna hukmaha kal mustahadah. Dikecualikan dari semua itu adalah yang memiliki penyakit al-mubtalah, penyakit daim al-mubtalah. Seperti misalnya salasil baul. Salasil baul itu penyakit buang air kecil terus. Bahasa kita sebutnya beser. Atau infilatur rih, atau kentut yang sering keluar tanpa sadar. Fa inna hukmaha kal mustahadah, maka hukum orang yang memiliki penyakit beser, buang-buang air kecil terus, bahkan tanpa sadar air seni itu keluar, atau dia punya penyakit sering keluar angin tanpa sadar, maka hukumnya sama seperti hukum wanita yang mustahadah keluar darah penyakit. Maka dia cukup orang yang istihadah kalau mau sholat ya harus bersihkan darahnya, kemudian setelah itu wudu. Kalau mau mandi lebih baik ya, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang pertama, keluarnya dua hal dari salah satu dua lubang, baik lubang kubul depan ataupun belakang. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan wudu adalah khurujul mani wal mazi wal wadi. Keluarnya mani, mazi dan wadi. Sudah kita sebutkan perbedaan ketiganya sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan al-mani wal wadi wal mazi. Ammal mani fa huwa allazi minhul ghuslu wa ammal wadi wal mazi faqala igsil zakaraka wa madzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-salati. Mani, wadi dan mazi. Adapun mani adalah sesuatu yang allazi minhul ghuslu, yang mewajibkan mandi. Kalau keluar mani maka wajib mandi besar, mandi junub. Wa ammal wadi wal mazi. Adapun wadi dan mazi, beliau mengatakan igsil zakaraka, cucilah alat kelamin atau kemaluanmu, wa madzakiraka atau kemaluanmu, wa tawaddo dan berwuduklah seperti wudukmu untuk sholat. Wudu akalis sholat. Di keluar mani atau keluar mani wajib mandi. Kalau keluar wadi atau mazi maka dicuci dulu kemaluannya atau alat kelaminnya, kemudian setelah itu berwudu seperti wudu mau sholat. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan tawaddo wa gsil zakaraka, berwuduklah dan cuci kemaluanmu. Begitu juga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pernah kita bahas, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fa amartu rajulan an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala tawaddo waghsil zakaraka. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku adalah orang yang sering keluar mazi. Maka aku memerintahkan seorang lelaki untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, berwuduklah dan cuci kemaluanmu. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan,
laki-laki itu adalah bernama Miqdad bin Aswad. Dalam riwayat ini disebutkan, kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fas'alahu faqala igsil zakaraka wa tawadda. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku adalah orang yang sering keluar mazi. Mazi adalah cairan bening yang biasa keluar menyertai syahwat, syahwat. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putrinya dariku. Artinya Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu. Fa amartul Miqdad, maka aku memerintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, igsil zakaraka wa tawaddo. Cucilah kemaluanmu dan berwudu. Lah, ini jelas kalau keluar mazi maka berwudu setelah mencuci kemaluannya, kemudian berwudu. Di sini ada faidah yang disebutkan oleh para ulama, di antara saya bacakan dari kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa Syekh Abu Malik Kamal. Disebutkan faidah, hal ifrazat allati takhruju min farjil mar'ah naqidatun lil wudu. Ada permasalahan, apakah lendir yang keluar dari kemaluan wanita bisa membatalkan wudu? Biasanya wanita dari kemaluannya suka keluar lendir. Lendir. Apakah lendir itu membatalkan wudu atau tidak? Disebutkan fa'akul fi hadza tafsil. Maka dalam masalah ini harus diperperinci. Fa in kana al-muradu bi hadzal ifrazat ma yakhruju minal mar'ati 'inda mula'abati zawjiha aw ira'adatil jima' khassatan fa hadza huwal mazi. Wa qad arafti annahu naqidun lil wudu wa yajibu ghuslul farji minhu. Jika yang dimaksud cairan tersebut adalah cairan yang keluar ketika bercumbu dengan suami, misalnya bercumbu dengan suami atau hendak melakukan hubungan badan atau hendak jima secara khusus, maka lendir tersebut adalah mazi. Lendir tersebut adalah mazi dan bisa membatalkan wudu dan diwajibkan mencuci kemaluan. Yajibu usul farji, wajib mencuci kemaluan. Kemudian setelah itu berwudu. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya cairan tersebut keluar karena bercumbu dengan suami atau hendak melakukan jima, maka tidak salah lagi, tidak diragukan lagi, ini adalah mazi. Maka harus dicuci kemaluannya dan berwudu. Adapun yang kedua, wa amma idza kana al-murad al-ifrazat allati takhruju min farjil mar'ah fi aglabil awqati inda kathirin minan nisa wa tasdadu indal hamli fa dhahiru annaha la tanqidul wudu wa hadza li umur. Adapun lendir yang keluar min farjil mar'ah dari kemaluan wanita yang keluar, yang biasa keluar, terlebih lagi ketika hamil, maka ini tidak membatalkan wudu. Dan ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, anna hadhil ifrazat amrun la yakhfa wa huwa katsirun fin nisa wa la syakka annahu kana mawjudan fin nisa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisa'i zamanina wa lam yarid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahunna bil wudu'i minhu. Cairan atau lendir yang keluar ketika hamil, maka ini tidak membatalkan wudu.
karena beberapa alasan. Yang pertama, bahwasanya lendir-lendir tersebut banyak terjadi pada kaum wanita. Begitu juga pada wanita-wanita zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi banyak wanita juga, dan cairan itu pun keluar pada wanita-wanita sahabiat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan jika ada lendir yang keluar ketika hamil dan lendir itu banyak keluar dari kemaluannya, Nabi SAW memerintahkan para wanita untuk berwudu. Tidak ada riwayat yang menjelaskan demikian. Ini yang pertama. Sisi yang pertama. Yang kedua, anna makhraja hadhil ifrazat ghairu makhrajil bauli an-najas. Adapun tempat keluar lendir tersebut adalah bukan keluar dari tempat keluarnya air seni atau air kencing yang najis. Maka cairan tersebut, lendiran tersebut ketika hamil yang keluar adalah tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, anak qaula ba'dil ulama awil fuqaha kullu ma kharaja minas sabilain yankidul wudu fa hadza laysa qaulan 'anil ma'sumi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yan'aqid 'alaihi ijma'ul ummah bal qad warada anna hunaka ba'da ma yakhruju minas sabilain mimma la yankidul wudu kadamil istihadah kama sata'lamina qariban. Wa bina'an 'ala ma taqaddam fa innal ifrazat allati takhruju min farjil mar'ah bi suratin mustamirratin wa tazidu inda badlil majhudi awil masyil kathir aw indal hamli fa innaha la tankidul wudu wallahu a'lam bishawab. Adapun sisi yang ketiga, bahwasanya lendiran tersebut yang keluar yang banyak terjadi di kalangan wanita tidak membatalkan wudu adalah bahwasanya perkataan sebagian fuqaha ahli fikih yang mengatakan kullu ma kharaja minas sabilain yankidul wudu, setiap yang keluar dari dua lubang, baik lubang depan maupun lubang belakang bisa membatalkan wudu. Ini bukan perkataan Nabi. Ini bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak juga merupakan ijma kaum muslimin, ijma umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang keluar dari salah satu dua lubang tersebut, baik kubul maupun dubur, tidak membatalkan wudu. Seperti contohnya darah istihadah. Darah istihadah nanti kita akan bahas insyaallah taala, bahwasanya darah istihadah itu darah karena luka. Karena luka, dan itu tidak membatalkan wudu. Dari tiga sisi yang sudah kita sebutkan, satu tadi bahwasanya hal ini pun banyak terjadi di kalangan sahabiat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena lendir tersebut keluar dan tidak bisa dihindarkan, banyak terjadi keluar ketika sedang lelah, ketika hamil, maka Nabi SAW tidak memerintahkan salah satu atau seorang pun dari sahabiat untuk berwudu ketika keluar lendir tersebut. Yang kedua, karena tempat keluarnya bukan dari tempat keluar buang air seni atau air besar, bukan tempat keluar, salurannya bukan dari saluran kencing atau saluran buang air besar. Yang ketiga, karena perkataan ulama yang mengatakan kullu ma kharaja minas sabilain yankidul wudu, ini bukan hadis Nabi. Ini bukan hadis Nabi, ini hanya perkataan ulama dan ini bukan hadis Nabi SAW dan tidak ada ijma dan bukan merupakan ijma para ulama. Kenapa? Karena ada juga yang keluar dari salah satu dua lubang ini tapi juga tidak membatalkan wudu. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga yang bisa membatalkan wudu adalah an-naumul mustaghriq alladzi la yabqa ma'ahu idrak.
an-naumul mustaghriq, tidur nyenyak. Yang ketiga yang bisa membatalkan wudu adalah an-naumul mustaghriq, tidur nyenyak, allazi la yabqa ma'ahu idrak, yang tanpa ada kesadaran sedikit pun di dalamnya. Jadi kalau tidur nyenyak itu nggak sadar ya. Tidak sadar, kita tidak tahu. Ketika tidur mungkin kita buang angin ataupun yang lainnya. Berdasarkan hadis Safwan bin Asal, dia berkata, "Kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabatin lakin min ga'itin wa baulin wa naumin." Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum bisanadin hasan li ghairihi. Berdasarkan hadis Safwan bin Asal, beliau mengatakan, ketika kami sedang berada perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW memerintahkan kami agar tidak membuka sepatu khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kami junub, kecuali min janabah junub. Tegasnya tidak membuka sepatu. Jika buang air kecil, jika buang air besar ataupun tidur tidur. Di sini Rasulullah SAW menyamakan antara tidur, buang air, dan goib, dan buang air besar, buang air kecil, buang air besar. Walaysa mutlaqun naum yanfidul wudu wa innamal murad alladzi la yabqa ma'ahu idrak wala yahussu bi haitsu idza kharaja minhu syai' la yahussu bihi. Tentu saja tidur itu ada 2 macam. Ada tidur ringan, ada tidur yang nyenyak ya. Kalau tidur ringan, tentu saja tidur, kalau orang bilang tidur ayam, tidur ayam. Matanya merem tapi telinganya masih dengar. Maka ini tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau dia tidur sampai ngorok, sampai hilang kesadarannya, maka ini bisa membatalkan wudu, bisa membatalkan wudu. Karena Nabi SAW menyamakan antara tidur dengan buang air kecil atau buang air besar. Tentu saja tidur yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah tidur yang nyenyak, Adapun tidur ringan maka tidak membatalkan wudu. Faqad kana ashabu Rasulillah SAW yantaziruna al-isya al-akhirah hatta takfiqa ru'usahum tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Dalam riwayat Muslim dan Abu Daud serta Tirmizi dan Ahmad disebutkan, dahulu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunggu waktu sholat isya, Jadi sholat isya-nya diakhirkan sampai tengah malam. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di masjid sampai mereka terantuk-antuk kepalanya, ngantuk karena menunggu saking lamanya dan sudah malam, dan mereka terantuk-antuk seperti itu. Kemudian sholat isya ketika pertengahan malam, dan mereka tidak berwudu kembali. Dan Nabi SAW tidak ingkari. Ini menunjukkan bahwasanya tidur ringan, merem tapi telinganya masih mendengar, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat yang bisa membatalkan wudu adalah zawalul aqli bisukri awil igma'i awil junun. Hilangnya akal bisa karena mabuk, sukri. Jadi kalau kita bilang syukron pakai shin ya, bukan sukron. Sukron pakai shin artinya mabuk. Tapi kalau terima kasih, syukron pakai shin. Hilangnya akal karena mabuk atau pingsan, igma, awil junun, gila. Hadza naqidun ijma'an fa inna dzuhula inda hadhil umur ablaq minan naum. Dan tentu saja 3 hal ini bisa membatalkan wudu, dan ini ijma' para ulama. Karena hilangnya akal pada 3 keadaan ini, mabuk, pingsan atau gila, ini lebih besar daripada tidur,
tidur saja yang nyenyak bisa membatalkan wudu, apalagi 3 hal ini. Kemudian yang kelima, masul farji biduni hailin sawa'un kana bisyahwatin aw biduniha. Itu menyentuh kemaluan tanpa penghalang, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man massa zakarahu falyatawaddo wa yumamra'atin massat farjaha faltatawaddo. Ini riwayatnya Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan hadisnya sahih li ghairihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Dan wanita mana saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya berwudu. Berwudu. Di sini ada tanbih, peringatan, beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masul farji anaqidun lil wudu wal massu biduni hail. Fa in massat farjaha min wara'i mindil wa nahwihi fala haraj. Menyentuh kemaluan yang bisa membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan tanpa pembatas, tanpa penghalang. Adapun misalnya dia menyentuh kemaluannya karena menggunakan mindil, menggunakan sapu tangan yang semisal, maka ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu kalau menyentuhnya pakai penghalang seperti sapu tangan ataupun handuk. Maka ini tidak membatalkan wudu. Yang kedua, masul mar'ati farja zaujiha yankidu wudu'aha indal jumhuri min babi aula. Wa qala ba'duhum la yankidu li'adamid dalil wal awwal ahwat. Seorang istri menyentuh kemaluan suaminya. Maka ini bisa membatalkan wudunya berdasarkan pendapatnya jumhur ulama. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalilnya. Maka yang lebih berhati-hati pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur khawatir membatalkan wudu. Wal awwalu ahwat. Pendapat yang pertama jumhur itu lebih hati-hati. Kemudian yang ketiga, masul mar'ati duburaha la yankidul wudu li adami dalil wal aslu al bara'atu li anna dubur la yusamma farjan wa la yasihu qiyasahu alaihi li adamil illatil jami'ati bainahuma. Seorang wanita misalnya atau seseorang menyentuh duburnya, bagian belakang, maka tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalilnya. Oleh karena dan pada dasarnya boleh menyentuh dubur, dan dubur bukan dinamakan farjun atau kemaluan. Dubur, kemaluan. Tidak ada dalilnya. Maka tidak sah menyamakan antara kemaluan dengan dubur, karena tidak ada alasan yang menggabungkan larangan keduanya. Jadi beda ya antara dubur dengan kubul, beda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian catatan yang keempat selanjutnya dalam menyentuh kemaluan adalah masul mar'ati zakaratif laha la yankidul wudu kadzalik. Seorang wanita yang menyentuh kemaluan anaknya, anaknya masih kecil, anak bayi atau anak di bawah umur, tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang membatalkan wudu yang keenam adalah aklu lahmil ibil. Berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, tawadda'u min luhubil ibil wala tawadda'u min luhumil ghanam. Kata Nabi SAW, berwudulah kalian dari daging unta, dan tidak perlu berwudu setelah makan daging kambing. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, dan syahidnya banyak dalam Sahih Muslim disebutkan ya. Begitu juga dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu,
anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'atawadda'u min luhumil ghanam?" Apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Nabi SAW mengatakan, "In syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda." Kalau kamu mau berwudu silakan, kalau kamu tidak mau berwudu silakan. Qala atawadda'u min luhumil ibil? Laki-laki itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu setelah makan daging unta? Qala na'am, tawadda' min luhumil ibil. Rawahu Muslim. Kata Nabi, iya, berwudulah setelah makan daging unta. Setelah makan daging unta. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya jumhur ulama yarawna anal wudu min lahmil ibil mustahab faqat illa annal qawla bil wujub bima'na annal akla min lahmil ibil naqidun wal azhar walidha qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala hadzal madhhabu aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafihi. Jumhur ulama memandang bahwasanya berwudu setelah makan daging unta hukumnya mustahab, hanya dianjurkan saja. Kan tetapi pendapat yang mewajibkan berwudu setelah makan daging unta itu lebih kuat dalilnya, lebih zahir, lebih kuat. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan pendapat ini lebih kuat dalilnya, walaupun jumhur menyalahinya. Ini pembatal wudu yang bisa kita bahas pada hari ini. Ada sekitar 6 ya. Yang pertama tadi keluar dari salah satu dua lubang, baik itu buang air kecil, buang air besar, ataupun angin atau kentut. Yang kedua mani, mazi ataupun wadi. Kemudian yang ketiga adalah tidur yang nyenyak. Yang keempat adalah hilang akal, baik gila, mabuk ataupun pingsan. Yang kelima menyentuh kemaluan tanpa penghalang, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Yang keenam adalah makan daging unta. Nanti kita akan bahas beberapa perkara yang tidak membatalkan wudu insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Demikian aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.